Hello good people, kembali lagi bareng saya dan kita akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Oke sob, di episode kali ini tentunya ada hal-hal yang tak terduga yang dilakukan oleh Ken dan Maudy atas suruhan siapa kira-kira hal itu. Apakah benar Maudy dan Ken akan menikah di episode ini? Tapi sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian semua tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Di adegan awal sinetron kita disuguhkan dengan romantisnya Ken dan Maudy. Romansa mereka memang tak kunjung usai ya sob. Mereka berdua terlihat sedang bercandaria bersama, di mana Maudy sebelumnya minta Ken untuk potong rambut dan cukur brewoknya. Waduh. Awalnya Ken sempat menolak ketika disuruh memotong rambut, hingga pada akhirnya Ken pun mengiyahkan perkataan Maudy itu karena Ken tidak ingin menyakiti perasaannya Maudy. Di scan lain juga ada si Oma yang berkata kepada si Emily dirinya sedang merindukan Maudy. Emily pun berinisiatif untuk menelpon Maudy, namun Oma meminta Emily untuk memvideo call Maudy agar supaya mereka bisa melihat secara langsung keberadaan dan kondisinya Maudy. Di sana pun mereka terlihat sama-sama melepas rindu satu sama lain sob. Dan ada juga nih di mana si Ken yang sedang mengungkapkan hal-hal yang tengah terjadi dan mereka alami saat ini. Ken berkata kepada si Oma bahwa sekarang dirinya sedang dicari-cari oleh polisi dan beberapa orang suruhan Argadana. Argadana pun sekarang telah memasang poster berwajahkan Ken di setiap penjuru desa dan juga kota. Oma yang mendengar berita itu dari Ken langsung terkejut dan juga heran kepada si Argadana. Kenapa Argadana bisa melakukan hal senekat ini kepada si Ken dan juga Maudy. Yang notabene-nya sebetulnya Maudy itu bukan dilarikan oleh Ken, namun Maudy pergi karena atas keinginannya sendiri. Maudy sudah tidak tahan, dia dikekang oleh Argadana hingga pada akhirnya Maudy pun ikut pergi dengan Ken meskipun tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Oke, dan Maudy Ken pun melangsungkan perjalanan mereka, perjalanan yang tanpa tujuan yang sebenarnya. Di jalan mereka dihampiri oleh polisi, petugas lalu lintas, di mana Ken dan Maudy sudah memiliki firasat bahwa polisi itu sebetulnya merupakan polisi bayaran Argadana juga. Ken dan Maudy pun mencoba meloloskan diri dari kejaran polisi itu dan akhirnya mereka sampai di sebuah taman dengan rumput hijau. Mereka bingung hendak berjalan kemana lagi karena jalanan di sana buntu. Ken dan Maudy pun melepaskan dan menaruh motor mereka di sana. Hingga pada akhirnya mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Polisi yang hanya melihat motor Ken dan Maudy itu pun heran. Kenapa orangnya tidak ada di tempat sementara motornya dibiarkan di sini? Lalu polisi ini pun melapor langsung kepada Argadana bahwasannya dia telah menemukan motor Ken dan Maudy, tapi tidak dengan orangnya. Saat itu pun Argadana mengetahui posisi Ken dan Maudy sekarang sudah bukan di Sukabumi lagi seperti yang diprediksikan oleh dirinya. Maudy dan Ken sekarang sudah berada di Bogor, dan juga Maudy dan Ken berhasil mengelabuhi semua orang-orang suruhan Argadana yang memang sudah berkeliaran di seluruh penjuru kota. Akhirnya Argadana pun memberitahukan hal tersebut kepada si Agil. Bahwasanya sekarang si Agil memang tengah berada di Sukabumi untuk mencari keberadaan Ken dan Maudy. Itu merupakan hal yang sia-sia karena Ken dan Maudy sudah berada di Bogor, bukan di Sukabumi lagi. Teman si Agil yang mirip Anmes Kamalek itu pun merasa kesal sekali bahwasanya pencariannya selama berhari-hari itu hanya membuahkan kosong belaka. Maudy dan Ken pun terlihat sudah berada di sebuah hotel di mana mereka berniat untuk menginap di sana.
Akhirnya mereka pun masuk dan check-in di hotel tersebut, tapi Ken tidak ingin tidur berbarengan di ruangan tempat Maudy tidur. Ken lebih memilih dia tergeletak di luar di lantai demi menjaga kehormatan Maudy. Oh, sungguh mulia sekali ya Ken ini. Dan kita ke scan lain juga di mana Argadana yang sedang berbincang-bincang dengan beberapa rekan bisnisnya. Di mana di sana Argadana berkata kepada rekan bisnisnya itu bahwa dirinya akan melobi beberapa kepala daerah dan juga anggota dewan untuk menciptakan undang-undang baru agar bisnis gelap mereka itu dapat tersiasatkan dengan lancar. Waduh, Argadana ini memang merupakan mafia politik juga ternyata ya. Tidak sengaja Wilantara pun mendengar percakapan Argadana tersebut dan dalam hati Wilantara menggumam bahwa Argadana memang licik dan busuk tidak henti-hentinya. Sampai-sampai dia mau memanipulasi hukum agar supaya siasat mereka berjalan dengan lancar. Argadana pamit untuk pergi ke toilet kepada rekan bisnisnya itu pun dan itulah kesempatan Wilantara untuk mengikutinya. Sesampainya di toilet, Wilantara langsung menempelkan poster bergambar wajah Ken dengan kalimat bahwa siapa yang menemukan Ken akan diberi imbalan yang sangat besar. Wilantara pun marah-marah kepada Argadana dan meminta Argadana untuk tidak melakukan hal itu lagi karena itu telah mencemarkan nama baik Ken selaku anaknya. Tapi Argadana menjawab dengan santai. Argadana malah bilang Ken sangat pantas sekali mendapatkan itu semua. Hingga akhirnya Wilantara pun naik pitam dan langsung menghantam si Argadana. Pada awalnya si Argadana hanya berkata kepada Wilantara, hanya segitu saja kekuatan kamu. Wilantara semakin geram dan gemas sekali kepada Argadana hingga akhirnya dia kembali menghantam si Argadana hingga Argadana nyungkur. Terlibatlah baku hantam antara Wilantara dan Argadana selama beberapa saat, namun akhirnya security di tempat itu pun keluar dan melerai pertengkaran dan pertikaian mereka. Argadana dibawa keluar lari dari toilet tersebut dan akhirnya mereka pun terpisahkan kembali. Kita lihat saja, pasti Wilantara akan sangat dendam sekali kepada Argadana dengan semua tingkah lakunya. Di scan lain juga ada si Emily yang dihampiri oleh si Anita, di mana si Anita itu meminta nomor teleponnya Maudy agar dia bisa datang kepada Maudy dan ingin bertemu sekali dengan Maudy untuk membicarakan sesuatu hal. Ini pasti merupakan siasat karena harta 70% Argadana Group akan segera dia miliki jikalau dia berhasil menikahkan Ken dengan Maudy. Si Emily pun tanpa berpikir panjang memberikan nomor si Maudy kepada si Anita dan si Anita langsung menelpon Maudy. Anita meminta agar Maudy memberitahukan posisi mereka berada dan Maudy pun memberitahukannya dan Sherlock kepada si Anita. Dan di scan lain juga nih sob, di sini ada tantenya si Vanessa yang mendatangi menyambangi kediaman Emily untuk memberikan kue kesukaannya Emily. Oke, sekali lagi, Tante Safira ini bakal jadi penakluk Argadana. Mungkin saja Argadana sekarang sedang dalam kondisi berkepala batu dan sedang dikendalikan oleh iblis jarian. Tapi bisa saja suatu saat Tante Safira akan bisa meluluhkan hati Argadana untuk membujuk Argadana agar supaya berdamai dengan Wilantara. Kita lihat dan saksikan lagi episode selanjutnya sob. Sampai di sini dulu berita dan ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Semoga prediksi saya tidak meleset ke depannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.